pertanyaan kita ini yang saya paham, pertama mengenai masalah emas batangan. Ada orang mau beli emas batangan seperti ini, dia mau cicit. Kenapa Anda cicit? Bilang tidak ada duitku. Maki balik beli emas batanganku di gagadimu. Tujuannya untuk apa? Lo kok maki emas batangan nge? Hah? Mau diapakan? Diinvestasi dan dicicil. Ya sudah, kalau mau dicicil, apa masalahnya kalau mau dicicil? Bilang tidak ada manfaatnya. Saya bilang tidak ada manfaatnya. Investasi tidak boleh, dianjurkan investasi. Istismar, ya, istismar itu investasi, itu dianjurkan. Ya, jual beli itu termasuk bagian daripada bentuk investasi. Ya. Kalau misalnya apa masalahnya cicil seperti model itu tidak dibolehkan? Ya, intinya cicil ya, atau disebut di dalam bahasa fikih itu apa tadi? Al-bay'u bit-taqsid, itu disepakati ulama itu boleh. Ya, al-bay'u bit-taqsid itu cicil boleh, ya boleh, tidak ada masalah. Kalau bilang tingkat maslahatnya mau sedikit mau banyak, itu kan menurut prediksi kita. Yang jelas maslahat ada, kata para ahli hukum, haitsuma wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Selama ada maslahat, di mana ada maslahat, disitulah syariat Allah, hukum Allah berlaku. Itu pun sebenarnya bukan kaidah fikih, tapi itu kaidah fikih umum, ya. Tapi itu dipakai juga oleh para ulama fikih, bahwa di mana ada maslahat ditemukan, maka disitulah hukum Allah berlaku. Artinya itu boleh, ya. Tapi kalau maslahat dengan mafsadat itu bertemu, ya, maka tentu ada rumus-rumusnya lagi, ya. Atau misalnya semuanya jelek, ya, bagaimana? Apakah semuanya harus ditinggalkan? Dalam kondisi tertentu harus dilakukan. Irtikab wa khafid dararain, kata ulama, mengambil yang lebih ringan mudaratnya. Ya, makan babi haram hukumnya bagi kita orang-orang Islam. Tapi kalau saya tidak makan, tidak ada yang bisa saya makan yang lain. Tendre-tendre nak sula-sula di mata aku nataru lupu degaga maka pasti mati kah? Ya, mana lebih bahaya makan ini ketimbang mati? Tuhan mengatakan wala tulqu biadikum ila tahluka. Jangan biarkan dirimu binasa. Oding kamu andre na demelo mantre mati tonge ko. Maka dia pesan nak matiku, yaitu bahaya, ini mah dibawa. Tapi dalam kondisi darurat itu dibolehkan, ya, ada aturan-aturannya. Jadi intinya pertanyaan masalah al-bay' bit-taqsid atau jual beli secara cicil itu boleh hukumnya, ya, itu boleh hukumnya. Kalau alasannya tadi itu bahwa tidak ada maslahatnya, kalau tadi dikatakan investasi itu maslahat. Itu maslahat, ya. Tapi sekali lagi tentu memang harus lebih jauh kita lihat seperti apa mekanisme akadnya itu, ya. Tapi pada dasarnya kalau yang kita sampaikan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Malah justru dalam konteks sekarang, ya, namanya jual beli itu memang sebaiknya dia standar pada emas, karena emas itu harga yang bisa dikatakan selalu stabil, ya. Pada kuma pinrengi, saya misalnya contoh Pak, malampe-lampe CD, saya kasih pinjam ke misalnya uang 1 juta, 1 bulan kemudian dikembalikan 1 juta kan,
Ya, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Saya sudah jelaskan. Ya, pinjam meminjam 1 juta dikembalikan 1 juta. Dalam dunia pinjam meminjam itu dianjurkan, karena itu mimbabit ta'awun, adanya saling tolong menolong, bantu membantu. Pada namun riasa itu tahu itu kadang menriawan, kadang ini perlu maku kue, kadang besok ini tuh dia perlu uang. Itulah hidup. Nah, ada orang mengatakan kalau 1 juta dikasih keluar, 1 juta juga kembali. Nah, tapi prinsipnya begini, itu kalau harga itu stabil. 1 juta beli kamera dengan standnya. Kalau seandainya 1 juta ini saya belanjakan, kena 1 alat begini. Tapi engkau boleh makin meringi dengan prinsip berapa dipinjam, berapa dikembalikan. 1 bulan kemudian dikembalikan. Tinggal kameranya kena. Kalau saya belanja, itu standnya itu tidak kena lagi. Harus matomboka napaudin kenero. Kira-kira siapa yang rugi? Utaneki, siapa yang rugi kalau begitu? Saya atau yang meminjam? Menasani saya. Salah cedek kode nama tebe kumanoko-noko ka. Menyesal na, detono ikhlas asana kumakero. Coba na yung pinrengi biasa yero. Engkana kamera ko si Bastana, tapi kalalo si Pore. Lu pinrengi melona balancay. Kamera ba na kena? Menyesal ka linya toni ikhlas kumanoko-noko ka. Islam begitu. Maka Allah Ta'ala la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menzalimi orang dan kamu juga tidak dizalimi. Makanya ulama itu dalam bahasa fikih ada yang disebut dengan hila syar'iyyah. Jadi orang belajar fikih itu tidak bisa kalau cuma 1, 2, 3, 4 tahun lalu mau hebat, tidak mungkin itu, Pak. Ya, Imam Nawawi radhiyallahu anhu ya menulis kitab 20 tahun tidak sampai-sampai itu, lalu dia mati itu. Ya, ini maksud gue, kenapa cek di bawah aja, dah. Jadi harus ada tawasulnya. Yang Anda pinjam itu nomor atau kekuatan beli? Nomor tidak pernah berubah kan? Nomor tidak pernah berubah. Yang berubah apanya? Kekuatan belinya. Nah, ulama itu ada yang memakai dalam dunia pinjam meminjam, hutang piutang itu yang dipakai adalah kekuatan beli. Mazhabnya Maliki seperti itu. Karena kalau nomor nanti orang tidak mau pinjamkan. Upin rengengi itu 10 juta. Dia soe. Seandainya ya 10 juta buka balanca, cek di bola maku akan cek di bola raja. Tapi upin rengi 10 juta 1 tahun kemudian baru dikembalikan. Saya belanja tidak kena lagi ini. Berarti siapa yang rugi? Karena senia rugi kan. Kau bisa makan makar deh. Memang upin rengi supaya tidak saling menzalimi, maka kekuatan belinya dipinjam bukan nomornya. Tanda yero 1, 10 baru 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi kekuatan belinya. Nah, supaya kekuatan beli ini terukur, kita berpatok pada emas. Patokannya adalah emas supaya lebih adil. Jadi siaga matu alinna emasnya, sipar matu tapakan nangka. Maka ada emasnya 500 sedigram. 1 tahun kemudian bendrei 510 sedigram. Tak tambah ini si kuar. Maka ada riba. Riba kalau memang kita patokan nomor, tapi kalau kebutuhan beli itu tidak. Itu dipakai mazhab Malik. Dan ya ada orang yang begitu. Ambil uang di bank 1 M buat Pertamina, tidak cukup. Ada orang saya tanya, mau buat Pertamina itu berapa? Minimal katanya Ustaz 5 miliar. Ambil 5 miliar buat Pertamina. Kapan 5 M itu dikembalikan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Taruhlah misalnya 5 tahun kemudian.
uang 5 miliar tahun ini bisa satu Pertamina, tapi 5 miliar 5 tahun kemudian mungkin pompa bensinnya benar kena. Melo maberi hui bangi ko magwero di memang na melo. Magana din na melo sa bacan na duina. Duina niga, duina tahu investasi kangi. Ya, makanya ada buntutnya begitu. Bunganya. Ada orang yang penting bunga riba. Kalau saya belum tentu. Kalau riba ya haram. Tapi bunga, bagaimana bunga? Belum tentu masuk dalam kategori riba. Karena yang dipersoalkan itu lebih kan. Memang kalau secara letterlet, paman sada wistasada fakada arba, siapa yang menambah atau minta ditambah itu sudah riba. Nah, itu dulu kalau stabil. Tapi sekarang perekonomian itu kan tidak stabil harga sekarang. Ya. Siaga naik kelewe. Ya, 4.000. Ya, mungkin nanti kalau keleo 10 tahun kemudian ini 10.000 sudah. Jadi ini persoalan memang harus dikaji lebih jauh lagi. Saya tidak mengingkari memang ada ulama-ulama kita dia fokus pada nomor. Tapi sekali lagi itu salah satu metodologi yang dipakai. Ada ulama mengatakan bukan nomor yang dipakai, tapi adalah kuah syiraiyah daripada kekuatan beli daripada uang yang dipinjam. Lagi pula dulu sekarang itu beda Pak. Yoro tahu pada masa Nabi kan ada riba fadl, ada riba nasiah. Mereka itu meminjam intinya karena konsumtif. Dega makan Andre na lokam mindra ko di bangi. Coba bayangkan sekarang, siapa pegawai bank di antara kita di sini? Adakah orang yang datang meminjam uang maka dah pindrawika duita, di sisa kagak maka Andre? De. Pengalaman orang yang pinjam uang itu minimal naik motor, maksimal naik Pajero. Bah, mana tahu auto Pajero nampakin lo kamin redui untuk pengembangan bukan konsumtif. Dia mengembangkan usaha, dia mau buka Pertamina, mau buka usaha ini itu macam-macam. Itu menguntungkan sekali Pak Kode. Masa melo jamai. Ini kalau mau kamak jamai dia kau tunda. Nah, apa salahnya kalau Bapak saya pinjamkan 5M, omsetnya dalam sehari misalnya 5 juta, waringnya CD juta, rugi ki. Dia itu rugi, malah berterima kasih kalau ke dia Pak, iya paling modal lah. Untungi 4 juta, iya berterima kasih itu kalau ke Didi karena ada keuntungan gitu. Jadi maka dari riba karena bayar begitu. Ya, itu kalau pikir saya begitu. Ya, dan itu warid disebutkan oleh para ulama fikih. Ya, jadi ini menurut karena orang meminjam dulu itu konsumtif. Demi gak makanan asku di bolan lo kaminren, mak dongo lo kaminren nak kena to. Tapi sekarang kan orang tidak. Menasani makanan kaduina, engka Pajerona, engka Mercedes, engka apanya, macam-macam, Alparnya. Tapi lo kamu itu dibangin minre. Itu pengembangan. Itulah bisnis. Jadi memang agak menarik untuk dibahas. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, riba itu sejak turun ayatnya Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Sejak ayat itu turun sampai hari ini dan sampai dunia ini hancur, namanya riba tidak akan pernah berubah. Ya, menjadi halal. Riba adalah haram. Itu hukum Tuhan, sudah qat'i namanya. Qat'iyus subuti wa qat'iyud dilala kata ulama usul fikih. Tidak bisa diutak-atik. Tapi yang menjadi soal adalah mana yang masuk dalam kategori riba, mana yang tidak. Itu ijtihad. Kau ini makadang kau ya kelewat tama riba. Ini menibawa.
Engkau maka dia natama riba di bawah, karena itu masalah ijtihad. Gitu. Dan ijtihad itu diberikan keleluasaan. Man ijtahada fa akhta falahu ajran, kata Nabi. Wa man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Yang berijtihad lalu benar, kesimpulan hukumnya dapat 2 pahala. Kalau salah, dosa tidak. Justru Nabi mengatakan ya letu cedi. Jadi kalau benar 2 dapat pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tidak ada dosa. Itulah agama itu, ngajarkan. Jangan kena cede-cede haram, cede-cede haram. Islam itu seperti saya katakan, tidak hitam putih selamanya. Al-haramu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Tapi Nabi mengatakan wa bainahuma umurun mutasyabihat atau mustabihat. Di antara yang haram dan yang halal itu ada yang belum jelas. Bagaimana caranya ini masukkan di halal atau di haram? Pak Gunai Otae itulah kawasannya ijtihad gitu. Dan banyak contoh-contoh sekarang. Apa contohnya yang tidak menesa hukumnya? Apa contohnya tidak menesa hukumnya? Banyak sekali. Hampir semua yang tidak ada hukumnya pada masa Nabi, yang tidak ada memang pada masa Nabi, sekarang ada. Banyak sekali, dicontoh semua ini yang ada di sekitar kita. Tidak ada pada masa Nabi. Tapi bagaimana bisa memastikan itu hukumnya boleh apa tidak? Pakan riotai, lihat dalilnya, ya, dengan berbagai macam ininya. Ya, saya kira, jadi memang masalahnya sedikit agak ini. Ya, makasih. Allahu a'lamu bissawab.